Ya pemirsa, Undang-Undang Ketenagakerjaan tepatnya pasal 35 ayat 1 digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap diskriminatif. Kebebasan kepada pemberi kerja untuk menetapkan syarat usia kerja membuat adanya batasan usia penerimaan kerja yang sering tidak masuk akal. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Mas Agus, ini undang-undang yang digugat oleh seorang warga negara Bekasi ya, warga negara Indonesia yang tinggal di Bekasi, Leonardo, adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum kita bicara substansinya, Mas Agus, bukankah kalau sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang hasil Omnibus Law dan sekarang jadi Undang-Undang Nomor 2020, Undang-Undang Nomor 13-nya itu serta-merta batal atau masih berlaku sampai sekarang, Mas Agus? Saya jawab sebagai orang non ahli hukum ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan merangkum beberapa peraturan perundang-undangan di setiap sektor. Itu jadikan satu. Nah, ada hal-hal yang tidak masuk terus menjadi dirubah dan seterusnya, itu memang menjadi abu-abu. Itu yang terjadi di lapangan sehingga sebenarnya Omnibus Law maksudnya mau mempercepat jadi memperlambat. Nah, terkait dengan yang Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, saya berpikir itu masih berlaku 13 karena kalau ada persoalan dengan guru kan undang-undang itu yang dipakai. Nah, bagaimana transisinya itu saya bukan ahli hukum, jadi saya tidak bisa memberikan pendapat. Nah, jadi menurut saya dari kebijakannya sih jalan saja gitu. Nah, ini Mas Agus, Leonardo Olivin Samonangan ini kan menggugat uji materi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Leonardo minta tidak ada diskriminasi terkait umur. Walaupun ini menurut Hakim Konstitusi Arsul Sani harus diperbaiki karena agak sumir, tidak konsisten bahwa ada umur, kemudian di petitumnya ada hal-hal lain selain umur. Pertanyaannya, Mas Agus, secara umum aturan ILO itu seperti apa soal umur ini? Apakah memang perusahaan tidak boleh menetapkan batas usia minimal dan maksimal atau seperti apa, Mas Agus? Menurut saya yang pernah saya baca ya, saya tidak lupa. Tapi itu ILO itu nggak ada masalah umur kan begini loh. Kebutuhan perusahaan itu kan terserah perusahaan, dia misalnya mau mencari soal fresh graduate seperti si Leonardo ini karena umurnya 23, saya anggap masih fresh graduate. Itu yang dicari. Kalau dia cari untuk posisi manajer misalnya, masa ya fresh graduate jadi manajer? Itu kan makanya hakim mengatakan sumir, saya setuju. Karena kan itu diserahkan kepada perusahaan kebutuhannya. Kalau dia cari level director, bisanya pakai headhunter. Atau dia cari sendiri juga bisa, tergantung perusahaannya. Jadi memang tujuan perusahaan itu dibebaskan, di ILO juga dibebaskan, ya sesuai kebutuhan. Masa umur 23 mau jadikan CEO kan juga repot juga. Jadi dan pengalaman kan digugat juga tuh. Saya punya perusahaan, mencari pegawai, tentu yang sesuai dengan pos yang kosong yang saya mau isi, orangnya qualified, kan gitu. Ya kalau tidak qualified ya tidak masuk, tunggu. Jadi agak sumir memang maksudnya Leonardo itu apa gitu. Kalau dijelaskan bahwa pemohon, maksudnya Leonardo ini, Mas Agus, menilai norma dalam pasal itu, pasal tadi ya, pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membuat pemberi kerja itu mendiskriminasi calon pelamar ini berdasarkan umurnya. Itu benar atau tidak benar, Mas Agus? Nah, saya sekali lagi dari sisi kebijakannya ya, kalau dari sisi perundang-undangnya kan ada 5 ahli hukum kan pasti pendapatnya beda-beda. Jadi saya tidak menyentuh ke sana. Karena nanti menjadi menambah bermasalah. Nah, maksud saya sekali lagi kalau dari sisi kebijakan itu kebutuhan perusahaan lah. Masa iya tadi seperti saya katakan tadi. Jadi kan nggak bisa ya, dia menunggu yang ada lowongan untuk posisi selevel dia gitu. Kan saya punya perusahaan orang nggak berpengalaman, saya taruh di level supervisor gitu kan pusing juga. Kan kita menggaji orang gitu ya untuk membantu perusahaan maju ke depan. Terus orang yang nggak tahu gitu bagaimana? Jadi memang perlu diperjelas itu maksudnya Leonardo. Bagaimana ketika dia pada melamar, ya kalau pada posisi tidak ada ya kan tidak bisa. Kan itu sekali lagi ada
kalau saya melihatnya dari sisi kebijakan itu tidak ada pelanggaran gitu ya. Karena itu hak perusahaan mencari tenaga kerja. Ya. Mas Ya, Agus, tinggal kita ikut saja. Oke. Bukan hah? Saya boleh kutip ya, ini pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan begini Mas, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kalau kemudian dalam gugatan ini seorang Leonardo bisa membuktikan bahwa kemudian gara-gara umurnya belum masuk usia minimal misalnya, kemudian dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang adil, itu apakah artinya kemudian nanti batas usia untuk lowongan pekerjaan di Indonesia itu serta-merta akan harus dihapuskan. Jadi semua orang usia berapapun boleh melamar pekerjaan apapun, di level apapun, di perusahaan manapun. Itu artinya bisa begitu atau bagaimana Mas Agus? Kacau kan? yang kan jadi kacau balau nanti kan gini loh, kita ini di luar hukum ya kan, kita perusahaan mencari pekerjaan, jadi jangan dibilang oh semua bisa daftar lah, bagaimana nanti kalau oke, misalnya tidak ada itu dihapus terus masuk semua, kan dia juga tidak terpilih. Kalau perusahaan mau ini nggak benar, orang ini nggak sesuai dengan kebutuhan, kan juga nggak keterima. Jadi mau dihapus atau tidak, menurut saya kewenangan itu ada di perusahaan. Nah, memang betul diskriminatifnya itu ada di mana? Apakah karena dibeda-bedakan, kan sesuai kebutuhan? Masa dipaksa, kan nggak bisa juga. Kalau mungkin berlaku kalau sudah masuk, kalau dia sudah masuk sudah bekerja, iya. Tapi kalau belum, menurut saya nggak bisa. Saya bukan ahli hukum membaca itu semua ya. Tapi menurut saya agak aneh kalau itu nanti betul-betul dirubah atau dihapus gitu. Kalau misalnya ya Mas Agus, bahwa gugatan ini terinspirasi dengan sekian waktu yang lalu ada gugatan soal batas usia minimal. Saya tidak sebut putusan apa, tapi Mas Agus dan para pemirsa saya yakin tahu. Kalau kemudian terinspirasi dengan itu dan menggunakan logika berpikir yang sama bahwa ternyata usia itu bisa dibuat lebih mudah untuk batas minimal pejabat negara itu, maka ini kan harusnya bisa juga. Nah, kalau logika berpikirnya begitu, bagaimana Mas Agus? Begini, posisinya antara posisi pekerjaan profesional dengan posisi pekerjaan ketatanegaraan kan berbeda lah. Oh, beda gitu. Ya. Jadi, kalau cari itu kan ntar lo cari-cari lagi, enggak, maksudnya berbeda itu untuk ketatanegaraan, ini untuk swasta perusahaan gitulah. Jadi permintaan hakim perlu dibuktikan oleh Leonardo dulu gitu, karena saya juga nggak ngerti diskriminatifnya itu di mana gitu. Baik, kita harapkan hakim konstitusi tentunya mendapatkan hikmat kebijaksanaan untuk benar-benar memutuskan yang ini ya. Betul, yang manfaatnya banyak untuk orang banyak. Terima kasih pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Agus. Terima kasih, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.